Oke, nomor 2 tentang tanaman rambat. Tanaman rambat. Jelas kalau kamu bikin sebuah tanaman rambat yang segini banyak, kamu tidak bisa pakai cuma satu model tanaman. Gampangnya gini, kalau kamu misalkan mau pakai satu model tanaman, most likely saya ingin menanyakan tentang masalah tanaman rambat. Saya merasa tanaman rambat ini seperti tiling, jadinya seperti tidak natural. Yes, sangat tiling. 3 detik pertama saya langsung bisa lihat. Pokoknya mata manusia itu akan sangat bisa mendetek yang selama ini biasa dilihat, kemudian ada something wrong, itu langsung bisa detect. Walaupun sometimes nggak tahu apa, tapi there is something wrong. Istilahnya begitu, which is normal. Dan itu biasanya kalau mata manusia pasti tahunya kurang lebih 3 detik pertama biasanya. Padahal udah di scale dan di rotate untuk membuat tanaman rambat pada render, apakah harus ada berbagai macam model rambat. Tapi beda bentuk 3D modelnya. Karena di render saya buat ini hanya membuka satu model tanaman rambat. Ya. Oke, nomor 2 tentang tanaman rambat. Tanaman rambat. Jelas kalau kamu bikin sebuah tanaman rambat yang segini banyak, kamu tidak bisa pakai cuma satu model tanaman. Gampangnya gini, kalau kamu misalkan mau pakai satu model tanaman, most likely yang kamu bisa dapat itu cuman yang pertama adalah satu macam scale, yang kedua adalah satu macam rotate, tiga satu macam. Kalau kayak yang model-model begini kamu nggak bisa pakai transform ya, nggak bisa pakai kayak yang miring-miring gitu ya. Jadi apa ya, cuman 2 ini aja. Walaupun mau dibilang Pak, scale-nya kan bisa antara berapa sampai berapa. Well, scale itu rata-rata antara 5 sampai mentok ya, tergantung dari bentuk objeknya. Itu tidak pernah lebih dari 20% kalau saya. Tapi terutama untuk tanaman model-model seperti Lee Kuan Yew, kamu tidak akan pernah bisa lebih dari probably 10%. Kenapa? Pada saat kamu naikin 20%, yes, kelihatannya memang beda, kayak ada yang lebih tebal, lebih apa, tapi kamu harus ngerti anatomis buat tanaman. Yaitu dia ada batang, ya, sama daun. Most likely kalau kayak Lee Kuan Yew, dia akan tetap lebih panjang, tapi ukuran daunnya pretty much the same. Kalau kamu lebih scale up 20% lebih besar, batangnya jadi gede. Which is di mana Lee Kuan Yew itu batangnya tetap, yang dia terjadi adalah cuma lebih panjang. Terus kemudian ukuran daunnya, dia akan jadi membesar, jadinya aneh. Seperti itu. Tapi what happen kalau kamu scale down 20%? Daunnya mungkin masih masuk akal, karena pasti ada Lee Kuan Yew yang daunnya agak kecil. Batangnya yang nggak masuk akal. Kelihatan kurus banget gitu. Sekarang gini, kalau cuma punya model itu saja, ini ada trik, ya. Entah kamu punya script yang namanya Advanced Painter, ataupun kalau sekarang ini kan 3D Max kan punya yang painternya sendiri ya. Jadi kalau kamu nggak mau pakai script ya pakai painternya 3D Max sendiri. Yang bisa kamu lakukan adalah pertama, rotate pun kalau tanamannya sama ya gitu-gitu aja ya. Jadi baik lagi kamu harus mengerti bahwa anatomi tanaman itu kurang lebih seperti apa. Jadi kalau saya hanya punya satu model tanaman, tapi saya tidak punya grow effic, tidak punya macam-macam, yang pasti saya lakukan adalah saya copy modelnya, kemudian saya akan delete beberapa daun, atau saya tambahkan beberapa daun. Jadi nanti Lee Kuan Yew-nya ada yang agak-agak gundul, terus kemudian ada yang agak rimbun, terus kemudian batangnya saya sambung, di attach. Kemudian daunnya ditambah lagi, pakai painter. Jadi basically
batangnya itu, terus kemudian ambil daunnya itu sebagai yang mau dipaintkan di batangnya, seperti itu. Terus kemudian kalau kita bicara model, misalkan dia bentuknya begini nih batangnya, ya. Ini kan boxnya misalkan ya, planter boxnya gitu ya. Nah, ini kan begini nih batangnya nih misalkan, ya. Kemudian kan daunnya begini nih. Nah, Lee Kuan Yew kan begini. Yang bakal saya lakukan lainnya adalah Lee Kuan Yew itu kamu harus tahu bahwa dia tidak cuma begini, tapi dia juga ada yang jatuh begini. Nah, dia begini, ini ini kenapa? Karena dia ada Lee Kuan Yew lain di bawahnya yang agak rimbun, dan dia mau tidak mau kayak kedesak maju. Jadi otomatis dari satu batang ini, saya akan kayak FFD, saya bend atau apa, supaya bentuknya kayak begini. Kemudian saya pastikan pivotnya di sini kan. Nah, kemudian saya rotate, saya copy modelnya kan. Nah, jadi supaya kalau dilihat dari atas, dia tuh begini. Ini pivotnya, ini tampak atas ya. Jadi kayak satu bendel gitu ya. Tapi nggak harus, maksudnya nggak harus tepat di titik ini, tapi pivotnya di daerah sini. Jadi misalkan ini bisa begini. Kalau sudah, saya akan bikin 2-3 macam. Nah, yang perlu kamu tanyakan ke dirimu adalah, walaupun ini porto, apakah kamu hanya mau fokus untuk bikin porto, atau kamu juga mau bikin sesuatu yang bisa membantu kamu untuk real project nantinya, yaitu nambah library. Nah, dengan kamu begini, kamu setengah mati di porto, otomatis kamu akan nambah library nantinya. Jadi kamu bikin bendelan ini kurang lebih bisa 3-4. Kemudian baru kamu scatter di Lee Kuan Yew-nya. Nah, is it easy? Obviously no. Ya, dan itu bahkan bisa makan waktumu sampai beberapa hari. Kenapa? Lawang kamu sekali ngeliat, pertama kali coba, belum tentu bagus. Ya, pasti belum tentu bagus. Nanti coba beberapa kali baru bagus. Nah, ini sebetulnya masa-masa yang paling dibenci sama seorang 3D artist. Tapi inilah masa-masa yang membuat saya malah mau menjalani. Kenapa? Karena pada saat itu saya mengalami banyak kegagalan. Jadi saya tahu, oh kalau tak gini kan, kalau saya bikinnya begini, hasilnya ternyata jelek toh. Oh, kalau begini ternyata jelek toh. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua, itu sama dengan melatih sense of art saya, melatih good eye saya. Seperti itu. Ya, karena di awal-awal mungkin kamu akan melihat itu bagus. Tapi setelah seminggu atau sebulan bisa jadi kelihatan seperti itu. Proses itu harus dilalui supaya kamu sense of art-nya jalan. Jadi kalau saya sih akan melakukan ini. Kalau modelnya cuma satu. Tapi otomatis akan bisa dipakai untuk yang lain-lain. Nah, apakah warna dari daunnya perlu dirubah? Well, most likely no. Kalau kita bicara Lee Kuan Yew. Nah ini. Ya. Most likely kalau kita bicara ini Lee Kuan Yew, lihat ya. Warnanya kurang lebih sama semua dia. Kalau kamu mau rubah warnanya, paling tidak lebih dari 5-10%. Ya, seperti itu, gelap terangnya. Tapi kamu harus pastikan warna hijaunya senada, satu tone. Istilahnya gitu, jangan tahu-tahu hijaunya agak ke kuning, hijaunya satunya lagi hijau banget, jangan ya. Nah, kamu bisa lihat ini juga, nah, misalkan ini. Nah, kayak gini, ini kalau kamu pasang, most likely dia nggak akan menarik. Loh, memang terjadi Pak di real life. Loh, iya memang terjadi. Tapi it's not going to be interesting. Ya. Cuman sekarang warna daunmu tuh mirip sama ini sebetulnya, which is not interesting. Nah ini misalkan, nah, kamu bisa lihat ini behavior dari Lee Kuan Yew-nya kayak apa. Seperti yang saya bilang tadi kan, ada yang kayak kedesak dari dalam. Nah ini Lee Kuan Yew, ya. Jadi kalau paling gampang untuk Lee Kuan Yew ya, kalau yang penataan Lee Kuan Yew paling keren, yang pernah saya lihat ada di Beach Walk, Bali. Ini penataan Lee Kuan Yew yang paling keren yang pernah saya lihat. Ini. Ya, kayak gini nih.
Silakan di browsing ya kayak gini ya, keren banget ini ya. Jadi dari situ kamu reverse engineer seperti itu, dan most likely musuh utamanya tetap kita terlalu berusaha cari sesuatu shortcut, cara yang paling gampang, which is the best shortcut sebetulnya adalah terjang aja, cobaan ya. The best shortcut adalah the hard way. Jadi bagi orang yang mengatakan itu, wah buang waktu, buat saya itu malah cara yang termudah soalnya. Daripada nebak-nebak malah nggak tahu jawabannya. Jadi lebih baik langsung dijalani. Karena saya percaya experiencing is believing. That is what I want to share with you today. So if you love this video and brought value to you, please like, comment, subscribe, press the bell button on the YouTube channel, or press like and share comments below if you look at this video on Facebook, and don't forget to follow our fan page. And I'll see you on the other video.